Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas MN20B akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Koperasi Simpan Pinjam. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Haji Suroso SEMM. Sebelum membahas materi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3 yang terdiri dari Aleida Istiqomah, Atsila Nurmarda, Diah Kartika, Dinda Sopa, Ermawati Agustin, Haya Maharani, Karmila Agustin, Mariana Agustin, Melinia Yanuar, dan Wina Afrilia. Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama, yaitu menyediakan penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota, dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam, bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam, maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Tujuan koperasi simpan pinjam. Tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu supaya masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut dan merasa tenang dalam menyimpan uangnya. Selain itu, dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi, sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya. Struktur organisasi koperasi simpan pinjam. Rapat anggota terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Pengurus terdiri dari unit usaha pelayanan umum, unit usaha pelayanan keluarga, unit usaha jatek dan rekanan, serta unit usaha simpan pinjam. Kemudian terdiri dari anggota. Sumber dana koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun hibah. Sumber kedua diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Prinsip koperasi simpan pinjam. 1. Bersifat sukarela dan terbuka bagi para anggota. Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa, dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan. Yang kedua, bersifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya. Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. 3. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota
Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan, dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota. 4. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding atau proporsional dengan besarnya jasa para anggota. Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata. Peran koperasi simpan pinjam. 1. Penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat. 2. Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. 3. Sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Keempat, meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Dan kelima, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi. Menurut Profesor Wigono Ismail, faktor penghambat kemajuan koperasi yaitu kurangnya kerjasama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Menurut Baharudin, faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Menurut A.C. Partadireja, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan rakyat Indonesia. Syarat-syarat mengajukan pinjaman di koperasi. 1. Berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi. 2. Mengisi formulir atau proposal pengajuan pinjaman dana yang tersedia. 3. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta rupiah. 4. Kartu tanda penduduk, suami, istri, dan surat nikah jika sudah menikah. 5. Persiapan berkas-berkas sebagai jaminan seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, dan sertifikasi deposito. Contoh koperasi simpan pinjam di Indonesia. 1. Koperasi unit desa atau KUD. KUD biasanya berdiri di pedesaan dan menganut nilai kebersamaan. Tujuan utama KUD adalah untuk memenuhi keperluan para anggotanya dalam hal peralatan dan bahan pertanian, serta melayani simpan pinjam kepada anggotanya. 2. Koperasi serba usaha (KSU). KSU biasanya berdiri di pedesaan dan di perkotaan. Tujuan utama KSU adalah untuk membantu para anggotanya dalam permodalan dan pengembangan usaha, juga melayani simpanan dan pinjaman lunak bagi para anggotanya. 3. Koperasi pasar. Tujuan koperasi pasar untuk membantu anggotanya dalam hal simpan pinjam, modal, dan hasil usaha, serta penyedia keperluan usaha para anggotanya. Demikian video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.